Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai ijtihad. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Putri Emiliawati NIM 20203192 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Nadia Awalia Putri dengan NIM 20203193 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga yaitu Muhammad Nazka Hilmi dengan NIM 20203194 dengan sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu Norma Ananda Febriani dengan NIM 20203195 sebagai pemateri keempat. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab yaitu jahada, yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika Al-Quran dan As-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Yang kedua yaitu ruang lingkup ijtihad. Apabila sebuah perkara telah ada di dalam nas yang jelas atau sarih dan pasti atau qat'i, baik dari sumber asalnya atau riwayat maupun pengertiannya, dan ia telah menunjuk kepada suatu hukum syar'i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Awalia Putri, NIM 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi ijtihad. Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Ada suatu pendapat yang dikemukakan dalam sebuah hadis yang artinya, apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara, ia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Ijtihad sangatlah penting untuk direalisasikan. Ijtihad tidak hanya terbatas pada satu bidang fikih, melainkan juga perlu dilebarkan pada bidang lain. Misalnya hukum, politik, ekonomi, dan banyak lagi lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Semuanya membutuhkan ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nazka Hilmi, NIM saya 2020310094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijtihad. Perlu diketahui bahwa ada 2 macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mustahilahin menyetujuinya dalam suatu perkara. Macam yang kedua yaitu ijtihad jama'i, yaitu suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Nah, begitu macam-macam ijtihad. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir mengenai syarat-syarat mujtahid menurut Abdul Wahab Khalaf. Syarat-syarat mujtahid ini dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab, hal ini penting sekali sebab orientasi pertama seorang mujtahid adalah nas Al-Quran dan Al-Hadis serta berupaya memahaminya. Dengan demikian, ia harus mampu menerapkan kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dan ungkapan bahasa. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Al-Quran. Maksudnya di sini adalah mengerti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang berupa ayat-ayat yang menjadi nas hukum
dan juga menguasai metode penemukan hukum dari ayat tersebut. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan tentang al-sunnah. Maksudnya di sini, mujtahid harus mengerti tentang hukum syar'i yang terdapat dalam sunnah, serta mengerti tingkatan sunnah dari aspek sahih atau lemahnya suatu riwayat. Dan yang terakhir, mengerti segi-segi mengenai qiyas. Mengerti segi-segi mengenai qiyas maksudnya yaitu mengerti tentang ilat dan hikmah pembentukan syariah, termasuk juga mengerti berbagai peristiwa kemanusiaan dan muamalah sehingga dapat mengenali sesuatu yang menjadi ilat hukum suatu peristiwa yang tidak ada nas di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.